Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah mudahkan kita kembali melangkahkan kaki bermuwajahah, bermujalasah dan mudarasah di Yayasan El-Taratil Indonesia seperti biasa pada pekan ke-1 dan ke-3. Ini tepatnya pekan ke-3 bulan Oktober 2022. Kita lanjutkan kajian Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, masih membahas rukun-rukun salat. Tentang surat Al-Fatihah sudah saya jelaskan ya kemarin dengan suara terbata-bata, dengan suara yang seadanya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Masuk rukun yang kelima yaitu ruku'. Rukun yang kelima yaitu ruku'. Wa huwa syar'an an yanhaniyal musalli qadra ma yumakkinuhu min bulughi rahatayhi li rukbatayhi. Hadza aqallu. Ruku' itu maksudnya adalah membungkuk. Membungkuk sekira-kiranya kedua tangannya ini sampai ke lutut. Secara syar'i saya ulangi adalah membungkuk dengan sekira-kiranya kedua tangan sampai ke lututnya. Kemudian wa amma akmaluhu, sempurnanya, fa huwa an yanhani bihaitsu yastawi dhahruhu ufuqiyan. Dengan sempurnanya ruku itu seperti apa? Membungkuk dengan sekiranya punggungnya dari belakang, dari area area pinggul ke depan itu rata. Barunya ditaruh gelas ini, gelasnya tidak meluncur ke depan sono, tidak juga gelundung ke belakang. Itu yang dimaksud dengan rata. Dalil rukuk itu bagian dari rukun dan wajibnya salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum." Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ini nanti juga bagian dari sujud. Ya. Kemudian Rasul juga bersabda mengajarkan orang yang salah salatnya, "Summarka hatta tatma'inna raki'a." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam kondisi rukuk. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam tsabitu bi ahadits sahihah aktsara min an tuhsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kau melihat aku salat. Bagaimana tata cara salat beliau? Beliau rukuk. Rukuknya ya ruku gitu. Beliau itu ruku, makanya sholatnya harus ruku. Nah kemudian syarat sahnya ruku. Yang pertama, alinhina bil qadril madhkur wa huwa bulughu kaffihi ila rukbatih. Membungkuk. Nah membungkuknya itu ditolong tangannya ini, tangan megang lutut, bukan megang paha, bukan megang betis. Kalau megang paha biasanya kurang ke bawah. Kalau megang betis terlalu ke bawah. Megangnya ini apa? Lutut. Dikira-kira lurus, dikira-kira dari pinggul sampai ke lurus, dikira-kira. Ya, namanya kita juga bisa kira-kira. Yang bisa menilai lurus atau tidak kan orang yang lihat. Yang penting kita sudah kira-kira. Perkiraan lurus, tangan yang kram lutut. Ini perkiraan lurus, dicengkram lututnya, dicengkram. Baik, kemudian yang kedua, nah itu dalilnya rawal Bukhari an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Abu Sa'id As-Sa'idi, Abi Humaid As-Sa'idi meriwayatkan Rasulullah kalau ruku tangannya diamkana, maksudnya dipegang kuat. Apanya? Lututnya dipegang kuat. Kemudian yang kedua syaratnya an la yaqsida bin hinaihi syai'an akhar ghairar ruku'. Rukuknya itu tidak ada niatan kecuali ruku'. Yang niatnya hanya
ruku saja, nggak ada niatan selain ruku. Falawin hana khaufan min syai'in thumma istamarra munhaniyan qasidan an yaj'alahu ruku'an lam yasihha ruku'uh bal yajibu an ya'uda qa'iman thumma yanhaniya bi qasdir ruku'. Kalau seandainya Pak Rudi lagi sholat, waktunya sudah waktu mau ruku, kok iya pasnya anaknya lagi ngelempar bola atau cucunya, ada pembantu kalau salah ya, cucunya lagi ngelempar bola, gitu, terus Pak Rudi langsung nunduk. Nah, sekalian nunduk gini, sekalian ruku lah gitu. Boleh? Nggak boleh. Karena tuh awalnya menghindari bola. Jadi kalau udah menghindari bola, ruku gini harus kembali lagi, berdiri, baru ruku. Paham ya? Niatnya memang niat untuk membungkuk itu untuk ruku, tidak untuk yang lain. Paham kira-kira? Kemudian yang ketiga at-tuma'ninah. Tuma'ninah maksudnya an yastakirra fin hinaihi qadra tasbihah wa hadza aqalluha. Dalam kondisi membungkuk ini harus tenang. Tenangnya sekira-kira membaca 1 tasbih, subhanallah. Jadi tenang dulu seperti ini, tenang. Nah, dalam ketenangan ini baca minimal apa? Subhanallah sekali. Itu aqallut tuma'ninah. Tuma'ninah minimal ya segitu itu. Tapi masa tuma'ninah kok ya mau yang minimal. Nanti kalau ibadah maunya minimal terus, minimalis, takutnya pahalanya di akhirat juga minimalis gitu. Coba rumah minimalis sama maksimalis enak mana, Bu? Enak mana? Rumah yang minimalis sama maksimalis? Enak maksimal. Betul Pak Teguh ya? Enak yang maksimal. Jadi jangan cuma satu lah, itu minimal. Maksudnya haddut tuma'ninah an yastakirra fin hinaihi qadra tasbihah. Diam tenang sekira-kira 1 tasbih. Kalau belum tenang, baca tasbihnya sambil berlalu gini. Subhanallah, subhanallah, liman hamidah, Allahu akbar, subhanallah. Nah, itu enggak tuma'ninah. Salatnya tidak sah, percuma. Ya, harus tenang baca subhanallah sekali. Ya. Adnal kamal 3 kali, kesempurnaan yang minimal itu 3 kali. Ya, tambahi lagi 5, tambahi lagi 7, 9 atau 11 atau tambahi bacaan-bacaan yang lain. Baik, wa dalilu hadza qauluhu fi ma sabaq. Dalilnya harus tuma'ninah dalam ruku, dalam sujud nanti hatta tatma'inna raki'ah. Sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian rukuklah sampai kamu dalam kondisi tuma'ninah. Imam Ahmad juga meriwayatkan Tabrani dengan sanad sahih, Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang mencuri sholatnya. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, masa sholat aja dicuri? Mencurinya itu gimana gitu ya? Mencuri sholat itu gimana ya Rasulullah? Rasul jelaskan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Terburu-buru, hindari sholat terburu-buru. Ya, karena tidak ada tuma'ninah. Jika tidak ada tuma'ninah berarti sholatnya tidak sah. Rawal Bukhari an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah, ra'a rajulan, annahu ra'a Hudzaifah rajulan la yutimmu ruku'a was sujuda faqala. Hudzaifah melihat laki-laki yang sholat itu dia terburu-buru, ruku enggak sempurna, keburu-buru, sujud juga enggak sempurna. Kemudian
Kata Hudzaifah, "Ma shallaita walau mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha." Kamu tuh belum sholat, kamu tuh belum sholat. Kalau kamu mati sholatmu caranya masih seperti ini, buru-buru, kayak burung matuk, kayak ayam matuk, taktuk 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 taktuk. Balapan seperti mobil patas gitu ya, mobil, atau seperti kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau kamu mati kondisinya seperti ini, kamu mati seolah-olah nggak mati dalam kondisi fitrah, seolah-olah nggak mati muslim gitu loh, karena nggak sholat dengan benar. Tayyib, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus ya maksudnya di sini ai masallaita sholatal matrubah, maksudnya kamu tidak sholat selayaknya sholat yang diperintahkan. Bukan walaisal murad annahu ghairu muslim, bukan berarti matinya kafir, enggak, seolah-olah gitu, seolah-olah saja. Ya maknanya maksudnya kamu itu belum sholat. Nah kalau belum sholat ya seolah-olah matinya seperti orang kafir non muslim, tapi ya muslim dia hukumnya karena sudah sholat. Jadi diusahakan sholatnya yang benar. Terus kemudian wa amma akmalur ruku'i fahuwa an yusawwiya dhahrahu ma'a 'unuqihi bisyaklin ufuqi mustaqimun ghairu muqawwas atau maqus ya, muqawwas mungkin di sini. Jadi sempurnanya adalah diratakan atasnya tadi ketika ketika membungkuk diratakan. Wa an yansiba saqaihi wa an yumsika rukbatayhi biyadayhi mufarraqan baina asabi'ihima wa yastakirru qailan subhana rabbiyal azimi salasan. Sempurnanya diusahakan atasnya rata dikira-kira ya. Saya mempraktekkan ini nggak tahu rata atau belum, cuma kira-kira rata. Terus kakinya ini dia agak dibuka kan, pegang lututnya. Nah sambil baca apa? Subhana rabbiyal azimi salasa marrat ya. Subhana rabbiyal azimi salasa marrat. Baca subhana rabbiyal azim. Dalilnya rawa Muslimun wa ghairuhu, Imam Muslim meriwayatkan juga selain Imam Muslim yang lainnya, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam aku salat bersama Nabi. Wa fihi, di dalam hadis itu, summa raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azimi summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Saat ruku Rasul membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian saat sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Warawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, wa Abu Dawud wa ghairuhuma, juga selain mereka berdua. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salasa marratin summa tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu ay aqallul kamali wa tamam. Kalau kalian ruku kemudian membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, tamma ruku'uhu, rukuknya sudah sempurna. Tapi sempurna yang minimal. Disinilah kalau jadi imam sebaiknya jangan banyak-banyak, sempurna minimal sudah bagus. Kalau mau membanyakkan bacaannya silahkan saat sholat sendiri. Ja'a fi hadits Abi Humaid as-Sabiq summa hasara dhahrahu ay amalahu wa sanahu ilal ardi. Ruku' sama. Baik. Terus tambahan wa bihamdihi boleh atau tidak? Ada yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi? Ada? Ya, saya juga baca. Itu riwayatnya Abu Dawud dalam sunannya. Beliau mengatakan akhaf an la yakuna mahfudha. Aku khawatir hadis ini tidak mahfudz, tidak sahih, berarti dhaif. Tambahan wa bihamdi itu dhaif. Tapi tidak apa-apa dibaca.
meskipun dhaif karena bukan palsu. Dijelaskan juga seingat saya oleh Imam Nawawi di kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Enggak apa-apa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau baca subhana rabbiyal azim juga sudah cukup, atau baca subhanallah juga, enggak membaca juga sah menurut Syafi'i. Kalau menurut Ahmad harus baca. Tasbih ini menurut Imam Ahmad seingat saya wajib, beda dengan Syafi'iyah dan jumhur. Itu terkait ruku' ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan kan? Lanjut dulu ya. Subhanallah bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sahih. Bacaan ruku, bacaan sujud itu banyak. Sebagaimana bacaan doa iftitah juga banyak. Pilihannya banyak. Ini cuma salah satu. Kalau ingin banyak, buka kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Di situ dikasih pilihan banyak. Baca ini, boleh. Ya, lanjutnya kita lanjut i'tidal, rukun yang keenam. Al-i'tidal ba'da ruku' i'tidal wa huwa wuqufun yafsilur ruku'a 'anis sujud. Berdiri yang menjadi pemisah antara ruku' dan sujud. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, berdiri i'tidal itu hanya rukun yang qasir, enggak boleh dipanjangkan. Jadi i'tidal itu hukum asalnya sejenak, enggak boleh panjang-panjang. Kecuali kapan? Kecuali dalam kunut. Kalau kunut mah boleh. Nah, kunut kan agak panjang gitu. Selain kita berdoa kunut, enggak boleh i'tidal lama-lama. Karena emang ini rukun qasir. Nah, sambil i'tidal, sami'allahu liman hamidah, angkat tangan lagi. Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan seperti saat mau takbiratul ihram, angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Ulama Syafi'iyah setelah sami'allahu liman hamidah yursilu yadayhi. Al-musalli yursilu yadayhi. Sami'allahu liman hamidah. Irsal itu maksudnya tangannya dilurusin ke bawah. Ini yang dipakai ulama Syafi'iyah. Kalaupun mau sami'allahu liman hamidah diapain? Disendakepkan lagi, boleh. Enggak batalin, enggak. Bukan bid'ah, bukan. Enggak usah saling bid'ahin. Kan ada dua ulama besar di Saudi itu. Satunya bilang sami'allahu liman hamidah. Ini sunnahnya. Kalau lurus bid'ah. Giliran satunya lagi sami'allahu liman hamidah, lurus. Kalau sendekat bid'ah. Repotnya itu wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin, itu repotnya itu loh. Tapi kata murid-muridnya enggak apa-apa. Selama yang berbeda adalah guru-guru kami, enggak apa-apa. Itu dua-duanya guru-guru kami. Tapi ulama siapapun kalau berbeda dengan guru-guru kami, enggak boleh. Karena guru kami mewakili salaf. Itu yang paling repot. Ya mana? Kalau yang berbeda guru-gurunya kagak apa-apa. Tapi kalau guru-gurunya ini sepakat kok berbeda dengan Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Ahmad, berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, yang benar adalah guru kami, karena guru kami lebih paham kepada Quran dan Sunnah daripada Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. Bahaya enggak seperti itu? Repot atau tidak seperti itu? Itu repotnya sekarang. 4 mazhab bilang talak 3, jatuh 3. Guru-guru kami lebih paham Quran Sunnah. Enggak. Meskipun 4 mazhab bilang jatuh 3, kami jatuh 1. Nah, ini yang lebih sunnah. Yes. Repot kalau seperti itu. Ya, repot. Baik, sekali lagi ini intermezzo. Nanti kalau nggak pas jangan diupload siapa namanya.
Aldi ya. Kalau kira-kira nggak pas jangan di-upload, di-cut gitu ya. Kalau Aldi takut di-cut saja. Baik, terus kemudian apa? Syarat sah ruku ini, syarat-syaratnya, dalilnya dulu, dalilnya ada dalil i'tidal ya, dalil i'tidal. Imam Muslim meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha annaha wasafat salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Aisyah mensifati, menggambarkan, menjelaskan tata cara Rasulullah salat, fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ruku enggak sujud sebelum berdiri dulu sempurna, berdiri sempurna hatta yastawi qa'iman. Wa qala li rajulin asa'a salatahu fakana yu'allimuhu kayfiyataha. Saat melihat sahabat yang salah sholat 3 kali suruh ngulangi lagi. Salah satu ajaran beliau kepada orang yang salah salat ini, summarfa hatta ta'tadila qa'ima, kemudian berdirilah, angkat tubuhmu sampai engkau ta'tadil, i'tidal, berdiri sempurna. Makanya ya harus nanti akan ada harus tumakninahnya. Syarat-syaratnya yang pertama, berdirinya niatnya i'tidal, sama penjelasannya seperti rukuk tadi, enggak niat yang lain. Terus kemudian harus tumakninah juga, enggak terburu-buru. Yang ketiga, tidak boleh memanjangkan ruku. Ya, enggak boleh. Bi an yazida ala muddati qiraatil Fatihah li'annahu ruknun qasirun la yajuzu tatwiluha. Enggak boleh ruku itu terlalu lama, melebihi lamanya bacaan surat Al-Fatihah kita. Karena mengapa? I'tidal maksudnya ya. Karena i'tidal itu adalah rukun yang qasir, rukun pemisah saja antara ruku dan sujud. Wallahu a'lam. Itu tidak ada pertanyaan. Ya, intinya jangan lupa yang dipegang apa lutut. Ya, Allahu Akbar, pegang lutut, kemudian berdiri lagi, tidak sami'allahu liman hamidah. Boleh sendekap lagi, boleh lurus, sama-sama betul. Wis, dalilnya juga sama-sama, dalilnya itu ada semua. Kemudian Rasulullah SAW tangannya itu kembali kepada kondisi semula, sama. Kondisi semula itu dimaknai, ada yang kondisi semula sebelum takbiratul ihram lurus, ada kondisi semula maknanya seperti saat pas setelah takbiratul ihram, mengandung dua makna, sama-sama benar insya Allah. Yang ke berapa ini? 7, sujud. Ta'rif wa syar'an mubasyaratu jabhatil musalli maudhi'a sujudihi. Secara syar'i adalah menempelkan kening. Ingat, Syafi'iyah itu kening. Hidung ini enggak wajib, sunnah nempel ke kening. Alhamdulillah pakai mazhab Syafi'i. Kalau Abu Hanifah saya wajib dengan hidungnya. Repot kalau hidungnya kayak saya, pesek kayak gini nih. Ya, keningnya sudah nempel, hidungnya belum nempel. Yang enak Pak Latif mancung kan. Jadi nempelnya gampang hidungnya. Lah kalau kayak saya, lah Syafi'i kan enak. Jadi mubasyaratul musalli jabhatahu. Mana tadi? Mubasyaratu jabhatal musalli maudhi'a sujudi. Jadi nempelin kening ke tempat sujud. Dalilnya qauluhu ya ayyuhalladzi, ya ayyu. Kadang saya baca itu majaisnya 2 loh ya. Kadang 4. Ya 2 itu boleh riwayat Thaibatun Nasyri, tapi talaki dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, dan sujudlah kalian. Di mana? Di salat gitu maksudnya. Kemudian Rasul juga mengajarkan kepada orang yang salah sholatnya, hadisnya mas satu ini sering berulang ya, hadis Abu Hurairah di Sahihain. Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajida, sujudlah sampai kalian tumakninah dalam sujud. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, kashful jabhati 'inda mulamasatihal ardh. Ini apa namanya? Kening harus terbuka untuk nempel ke tempat sujud. Ya, kening terbuka untuk nempel tempat sujud. Kenapa?
Karena dalam hadis banyak riwayatnya Ashabus Sunan, ya Baihaqi ya dan lain-lain dengan sanad sahih. Para sahabat itu pernah ngadu, ya Rasulullah, kondisinya lagi panas, boleh enggak kami sujud di alasnya pakai kain yang dipakai ini apa namanya lengan. Nah, kan orang zaman dulu tuh Pak, lengannya itu lebar-lebar. Zaman sekarang masih ada tuh orang-orang Afrika pakai baju yang sesuai yang dipakai baginda Nabi dan para sahabat itu lengannya lebar. Abu Hurairah itu bisa menyembunyikan kucing di sini loh. Kucing bisa sembunyi di sini. Kalau sekarang kan ini bajunya enggak ngepres ya rata-rata. Dulu tuh bajunya lebar-lebar itu bisa. Boleh enggak? Rasul tidak membolehkan. Karenanya harus ditempelin. Terus kemudian yang kedua, sujud itu di 7 anggota tubuh. Kalau sudah tahu semua ya. Kening dan hidung dihitung 1, kening dan hidung. Kemudian kedua, telapak tangan ini menghadap ke kiblat, agak direnggangkan dikit menghadap ke kiblat. Posisinya, kalau tahu posisinya, sekira-kira pas takbir. Takbir seperti apa? Segini kan? Ya segini ini, pas sujud juga segitu. Enggak ke belakang sini, enggak juga ke depan. Enggak juga seperti posisi mohon maaf hewan. Kayak anjing itu kalau duduk itu tangannya ditempelin semua dari sini, tempelin ke bawah. Jangan. Duduknya seperti saat takbir sini, tidak diangkat. Jangan seperti posisi hewan, dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian kedua lutut 2 tambah 2, 4 gitu ya. Terus kemudian jari-jari kaki, jemari kaki juga diusahakan sujud menghadap ke kiblat. Jadi 2 kali 3 berapa? 9, 6 ditambah 1 tuh 7. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzum." Aku disuruh sujud pada 7 tulang, 7 anggota tulang tubuh. Apa itu disebutkan? Jabhah ini. Wa asyara ila anfi, wa asyara bi yadayhi anfi ini. Jadi 1. Wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Kedua tangan ini, kemudian kedua lutut dan ujung-ujung jari kaki. Walakin la yajibu an yakshifa min hadhil a'dha'i illal jabhah. Tidak wajib dibuka kecuali apa? Kening. Karena tujuan utama sujud ya ini. Hal yang paling mulia kan di sini ya. Ini kemuliaan. Orang Arab itu kalau ingin menghinakan orang, ya mukanya itu ditempelin ke tanah. Kalau pengen menghinakan, kalau pengen memuliakan orang, keningnya dikecup. Karena tempat yang paling mulia adalah kening gitu, prinsipnya orang Arab. Nah, coba Ustaz Rai sekali-kali ketemu Pak Latif dikecup keningnya gitu. Pak Latifnya paling masalah ini di sini. Iya, baik. Terus kemudian ketiga, antar tafi'a asafiluhu an a'alihi ma amkana dzalika ittiba'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Saat sujud itu mohon maaf, bagian apa? Bagian pinggulnya harus lebih tinggi dibandingkan kepala. Kenapa? Kalau yang lebih tinggi adalah kepalanya, ya bukan itu, ruku aja nggak masuk. Kalau sama namanya ruku gitu. Jadi bagian pinggul ini harus lebih tinggi dari kepala. Biar lebih tinggi, ininya ditegakin. Apa itu namanya? Pahanya ditegakin. Jangan pahanya nempel ke tanah juga. Kalau pahanya nempel, itu enggak seperti sujud, jadinya sama. Baik, terus kemudian an la yasjuda ala thawbin muttasilin bihi bihaitsu yataharraku biharakatihi. Menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh sujud pada kain atau baju yang ikut bergerak dengan pergerakannya dia. Dalilnya tadi saya sebutin tadi. Para sahabat pengen sujud di bajunya, enggak boleh. Makanya kata ulama Syafi'iyah enggak boleh sujud pada
kain yang bergerak dengan pergerakannya dia. Laki-laki sih gampang, mak tolong hati-hati ya, mak. Karena pakai mukena, sujudnya di mukenanya. Padahal mukenanya ikut bergerak dengan pergerakannya. Namanya mukena kan kita berdiri ikut gerak kan. Jadi jangan sujud di mukena karena mukena ikut bergerak dengan pergerakan kita menurut ulama Syafi'iyah. Kemudian yang ke berapa? 1 2 3. Yang kelima, an la yaqsuda bisujudi syai'an akhara ghairah ka khaufin wa nahwi. Enggak boleh niatnya niat selain sujud. Contohnya imamnya baca surat yang ada sajadahna kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Ini kitanya tahu itu tempat sujud. Imamnya bilang Allahu Akbar. Kita kira sujud tilawah. Ternyata dia ruku. Jadi imamnya ruku ini, kitanya sujud. Allahu Akbar sujud. Nah, imamnya masih ruku, enggak sujud gitu kan. Kita enggak boleh nunggu di situ, harus balik lagi. Mudeng ya kira-kira ya. Sampai sini paham? Atau kebalikannya, imamnya sujud tilawah, kita ruku. Oh ternyata imamnya sujud, kita ikut sujud. Paham dah? Ya, jadi niatnya bener ruku ya niat ruku, sujud niat sujud. Kemudian an yatahamala bi jabhatihi 'alal ardi tahamulan bayyinan bihaitsu law kana tahtaha qutnun aw nahwuh lan kabasa wa dhahara atharus sujudi fi. Jadi harus nempelkan ini benar-benar ditempelkan. Tempel agak ditekan dikit. Sekira-kiranya ada kapas atau tisu ini, tisu. Nih tisu. Ini tisu. Kalau taruh kapas atau tisu, nanti tisunya cemet. Tahu cemet? Gepeng tahu Bu? Tahu ya? Ya ini kan kalau sujud kan agak nekan dikit, seret cemet enggak? Gepeng set. Nah ini namanya asar. Jadi ketimpa. Lah kalau enggak nempel berarti belum nempelin ke kening. Nempel. Nempel. Nempelnya atas ke bawah. Kalau bisa jangan nempel sambil kayak ditekan ke depan atau ditarik ke belakang. Nanti ada item-item di jidatnya kalau kayak gitu. Iya, saya ada teman-temannya enggak? Kurang pas sujud sayanya berarti ya. Enggak seperti ini enggak sih? Kan ada teman-temannya enggak? Enggak ada ya. Nah, saya tuh pengen ngilangin kalau ada teman-temannya gitu. Nah, karena enggak seperti itu tempat sujud. Kalau sujudnya sampai apa? Berbekas, apalagi sampai ngelupas kulitnya, itu berarti ada yang kurang pas. Iya. Berarti dia nekennya itu ditekan apa ke arah depan atau ditarik ke belakang. Para sahabat itu keningnya enggak kayak gitu, enggak kayak saya ada item-itemnya gini. Ini karena saya kurang pas saja gitu ya. Yang mereka sujud sholatnya masya Allah jangan ditanya kalau para sahabat keningnya itu cerah-cerah gitu. Enggak ada item-itemnya. Jadi atharus sujud simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim, ada tanda-tanda sujud di mukanya, itu bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya wajahnya berseri-seri bercahaya, mau di dunia ataupun di akhirat. Gitu maksudnya. Bukan berarti terus ada hitam itu. Kalau hitam gampang aja cari tukang bekam itu di sedot pakai bekam langsung hitam itu juga. Bukan itu maksudnya ya. Jadi maksudnya karenanya kalau sujud nekan, tapi nekannya itu dari atas ke bawah, plek gitu. Jangan ditekan ke depan atau ke belakang, nanti jadinya iritasi kan. Iya. Kulitnya lambat laun jadi terus jadi merah gitu, hitam, akhirnya kadang mengelupas. Terus nekannya juga beban itu lebih banyak dibaginya ke tangan. Ya ada beban di sini ada, tapi lebih banyaknya ke tangan. Jangan tumpuan beban malah di kepala. Mudeng. Halo?
Ya, ya semoga dipahami ya. Baik. Terus kemudian wa an yatma'inna, harus tumakninah juga dalam sujud. Wa akmalus sujudi an yukabbira lihawi. Sempurnanya bagaimana? Takbir. Allahu Akbar sambil ke bawah. Enggak angkat tangan lagi ya? Enggak. Enggak. Langsung Allahu Akbar. Menurut Syafi'iyah, sujud itu sunnahnya kaki dulu, dengkul dulu. Ini khilaf. Ada juga yang mengatakan tangan dulu. Nah, jadi Allahu Akbar, kaki dulu, lutut dulu. Setelah lutut baru tangan. Tangannya sekira-kira sini di sini. Nah, baru sujud. Ya. Dan seandainya ada yang mau tangan dulu gimana? Boleh, jangan dibilang tidak sunnah, jangan dibilang neraka. Wong dikit-dikit kok bid'ah, dikit-dikit kok neraka. Ngeri agama ini sekarang ini, ngeri gitu ya. Dikit-dikit orang sudah sholat loh disalah-salahin gitu kadang. Orang sudah sholat, mbok nggarap yang belum sholat kenapa? Jangan. Yang belum sholat masih banyak tuh diajak sholat gitu ya. Jadi kenapa ulama khilaf, ada yang tangan dulu, ada yang dengkul dulu. Ceritanya Rasulullah SAW melarang, jangan kalian sujud sebagaimana unta sujud. Sekarang unta itu sujud. Ada yang pernah lihat unta sujud? Unta duduk lah, duduk maksudnya. Deprok itu apa ya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Deprok, tahu deprok apa Pak? Deprok juga. Tahu itu kali deprok. Enggak, bahasa Indonesianya deprok itu apa? Duduk ya. Unta kan deprok. Nah, unta deprok itu yang duluan, mohon maaf. Unta itu punya tangan atau kaki enggak? Kira-kira? Nah, bagian depan unta itu tangannya atau kakinya? Menurut ulama Syafi'iyah, bagian depan itu seperti tangan bagi manusia. Nah, unta itu ketika kita lihat, dia deproknya depannya dulu, Bu, Pak. Jadi ya, blek tangan dulu baru kaki, gitu. Karena unta depan duluan, kita ini seandainya kayak unta gitu, berarti tangan ini dulu. Makanya jangan tangan dulu, kata ulama Syafi'iyah. Mana dulu? Lutut dulu, biar nggak seperti unta. Yang mengatakan lutut duluan, kata mereka, karena lututnya unta ada di depan. Kan itu unta kakinya berapa? 4. Kakinya 4. Kata mereka, lututnya unta itu ada di depan, bukan di belakang. Ini saya Ibnul Mandur dalam kitab Lisanul Arab, saya. Tapi ahli bahasa ini ya. Tapi oleh ahli bahasa lain, sama Jauhari atau siapa gitu, saya dibantah, yang enggak, masa lutut unta kok yang ada di depan? Itu semuanya lutut gitu. Iya, ya semuanya sama-sama lutut. Jadi enggak boleh lutut duluan, berarti mohon maaf, semuanya lutut. Intinya ya semuanya lutut, berarti jangan yang depan duluan, jangan tangan duluan. Karenanya pemaknaannya yang khilaf, tidak ada hadis tekstual terlak yang sahih, sharih, murih langsung dari Rasul, enggak kita temukan adanya larangan itu. Satu memaknai seperti unta itu depannya dulu, kalau kita depankan tangan, jangan tangan dulu, berarti lutut duluan. Itu Syafi'iyah. Satunya lagi memaknai ya unta itu lututnya malah di depan, berarti kita tangan dulu, karena jangan lutut dulu ayo seperti unta. Paham nggak Pak Sarwanto? Benar? Paham ya? Pak Iskandar paham ya? Pak Ernawan paham? Paham. Insya Allah sama-sama
Benar gitu ayolah ya. Tapi alhamdulillahnya gitu ada dua khilaf ini. Coba kalau cuma satu pendapat lutut duluan dulu, terus antum punya asam urat gitu. Kan capek sulit kan? Kalau udah faktor U ya. Faktor U gitu, lutut duluan kadang sulit kan? Iya, kadang sulit. Udah linu-linu gitu ya. Iya, baik. Terus kemudian jadi wa yad'u rukbatayhi summa yadayhi, lutut dulu, summa yadayhi baru tangan, summa jabhatahu wa anfah, baru kening dan hidung, bukan hidung dulu baru kening dulu baru hidung. Wa yad'u yadayhi hadwa mankibaihi, tangannya ya sekira-kira seperti takbir itu, hadwa mankibaihi, sekira-kira di ini pundak sini. Wa yanshuru asabi'ahu madmumatan lil qiblah, tangannya diarahkan ke kiblat, dibuka sedikit. Wa yafarraqu batnahu an fakhidaihi, kalau laki-laki diusahakan ini apa, perutnya jangan nempel di paha, dijauhkan dari paha. Kemudian wa mirfaqaihi 'anil ardi wa 'an janbi, kalau bisa mirfaq ini jangan nempel ke tanah, diangkat. Terus jangan nempel ke sini kalau laki-laki, dibuka. Nah, dibuka gini kalau laki-laki. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la salasan, kemudian mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dalilnya Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Tsumma yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan." Rasulullah ketika sujud mengucapkan Allahu akbar. Anil Bara radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaik." Hadis Muslim, Bara dari Rasulullah diajari kalau sujud maka da' kaffaika warfa', ini taruh tanganmu, diangkat ini mirfaq ini apa namanya ini siku diangkat dari tanah. Bukhari Muslim dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadha ibtai. Rasulullah ketika sujud ini dilibarin sampai apa dalaman ketiaknya. Nah, beliau dalaman ketiaknya putih. Makanya kata para sahabat sampai putihnya ketiak beliau kelihatan. Tidak tahu kalau Pak siapa namanya? Apa Teguh putih apa enggak keteknya? Putih-putih juga katanya. Tidak tahu kalau Pak Mundir gimana Pak Mundir? Putih apa kuning apa coklat? Iya. Nah, ini menunjukkan beliau itu rajin apa nyabutin bulu ketiak. Kan sunahnya kalau bulu ketiak dicabutin. Kenapa? Karena sumber bau kan di ketek. Betul ya? Coba aja. Kalau bulu ketiak antum itu panjang, mungkin 2 bulan nggak dicukur gitu, nanti rambutnya keriting-keriting, kerual-kerual di situ buahnya, nanti baunya ngelebih-lebih tembakau busuk gitu. Iya kan? Iya, sumber bau. Rasulullah bersih terus, makanya selalu wangi. Mana emang asal tubuh Rasul itu sudah wangi, masih diguyur pakai minyak wangi, makanya wanginya masya Allah beliau ya. Semoga kita menemani beliau di surga nanti ya. Amin, setelah panjang umur dalam ketaatan. Baik. Terus kemudian wa inda Abi Dawud wa Tirmidzi, di Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abi Humaid, wa nahha yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Rasulullah itu menjauhkan ini tangannya dari sisinya, enggak dikepit. Yang dikempit ini nanti perempuan. Nanti kalau perempuan dikempit, ada kita bahas sendiri dengan dalil-dalilnya ya. Kalau laki-laki dijauhkan. Rawa Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Humaid radhiyallahu anhu fi sifati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensifati, menggambarkan, menceritakan sifat salat Rasulullah, tata cara salat. Idza sajada farraja baina fakhidai. Beliau kalau sujud ini pahanya pun dijauhkan, enggak nempel, enggak rapat, tapi dijauhkan gitu maksudnya posisinya. Ghairu hamilin batonahu ala syai'in min fakhidaihi. Tidak. Jadi
perutnya ini tidak disangga di paha. Kemudian riwayat wa inda Abi Dawud dan Tirmidzi wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la salasa marat. Kalau sujud baca subhana rabbiyal a'la. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain yang tadi sama doanya subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, atau doa-doa yang lain semuanya juga boleh. Wa tukhaliful mar'atu ar-rajula fi ba'di ma sabaqa fa dhamma ba'daha ila ba'din asna sujud. Perempuan berbeda. Ini mazhabnya jumhur ulama. Ya, dalilnya rawal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'ataini tusalliyani faqala idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Nanti akan ada pembahasan khusus lagi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Ini Baihaqi meriwayatkan Rasulullah melihat perempuan sholat. Setelah itu diajari perempuan kalau sholat saling dirapetin. Ya, kalau sujud itu dirapetin. Laki-laki tangannya dibuka, perempuan dirapetin. Laki-laki perutnya diangkat dari pahanya, perempuan ditahankan ke pahanya. Karena perempuan tidak sama dengan laki-laki. Hadis riwayat Baihaqi. Hadisnya dhaif marfu'an. Tapi sahih, seingat saya mauqufan sahih. Mauqufnya kepada para tabi'in atau mursalah, anggap mursal. Sahih. Ya, sahih. Ini para tabi'in juga belajar dari para sahabat. Para sahabat belajar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan gampang ke hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Ada banyak hal secara hadis dhaif, tapi secara amaliyah turun temurun sahih. Hadis itu ada setelah sholat ada, atau hadis dulu ada baru sholat ada? Sholat dulu ada. Sholat turun temurun diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, dari para sahabat kepada para tabi'in, juga diajarkan. Kemudian balik baru dicari sanadnya. Jangan sampai ada hadis mengeluarkan perkara yang ada di dalam agama. Ya, karena hadis itu ada untuk mendukung perkara-perkara yang sudah ada di dalam agama. Kadang secara sanad nggak ketemu orang yang sahihnya, tapi secara amaliyah sudah turun temurun. Karenanya orang-orang Madinah, ulama-ulama Madinah, Mekah marah ketika dibilang sholat tarawih 20 itu bid'ah. Didhaifkan hadisnya oleh Syekh Albani. Ya, para ulamanya pada nggak terima di sana. Kami turun temurun dari generasi ke generasi sampai Umar bin Khattab sholatnya berapa? 20, bahkan di Madinah 36. Kok dibilang bid'ah gitu? Padahal hadisnya, ya kata beliau dhaif, padahal menurut ulama yang lain hadisnya sahih. Gitu. Paham ya? Iya. Baik, terus ya itu terkait sujud ya, terkait sujud. Ada pertanyaan ini di sujud, ya. Yang keberapa sekarang? Tadi sudah sujud, sekarang al-julus baina sajdatain. Al-julus baina sajdatain. Sebelum julus baina sajdatain, ini ada permasalahan sekarang ketika mau berdiri dari sujud. Berdiri dari sujud. Tangannya ngepal atau enggak ngepal? Ngepal atau enggak ngepal? Jumhur ulama setahu saya tidak ngepal. Kenapa? Hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah berdirinya dari sujud seolah-olah seperti orang yang sedang ngadonin gitu kan. Hadis Ajil Ibnu Umar itu sepakat seluruh ulama hadisnya dhaif. Guru kami yang di Riyadh, saya siapa tahu? Lupa saya. Abdullah Al-Sa'ad. Wah, hadis Riyadh saya Abdullah Al-Sa'ad itu mengatakan yaitu sepakat seluruh ulama hadis itu dhaif. Makanya dari dulu nggak ada yang pakai. Itu ulama-ulama sekarang aja. Jadi saya ingat saya Nasiruddin, saya ingat saya Albani dalam sifat sholat Nabi beliau itu menganjurkan ketika berdiri tangannya ngepal. Itu para ulama dari zaman dulu tidak pakai, nggak pakai.
karena hadisnya dhaif. Cuma sayangnya disahihkan oleh Syekh Albani. Ya cuma lagi harus saya ceritakan, tashih tad'ifnya beliau itu, beliau mensahihkan mendhaifkan hadis itu punya rumus sendiri yang tidak dimiliki ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama salaf. Hadis-hadis di Sahih Bukhari Muslim itu Ibnu Salah, Imam Nawawi dan para muhaddisin sepakat hadis Sahih Bukhari Muslim itu makbul, diterima, yang ada sanadnya semuanya sahih. Tapi beliau ini mendhaifkan banyak hadis-hadis di Bukhari Muslim, banyak, nggak satu dua, tapi banyak, meskipun di Bukhari, meskipun di Muslim. Ya. Ini kalau yang mendhaifkan adalah Ustadz Rais, bisa geger ini dunia sosmed. Tapi kalau yang mendhaifkan Syekh Albani, pengikutnya tenang-tenang saja sepertinya ya, nyantai-nyantai saja. Guru saya bener. Ya, padahal kalau yang lain ribut. Nah, kalau yang lain anggap yang mendhaifkan adalah mungkin Said Faudah, Syekh Said Faudah, atau Syekh Abdul Qadir Husain, atau Syekh Ali Jum'ah, atau yang lain bahkan berani mendhaifkan Bukhari Muslim. Tapi kalau gurunya sendiri pada diem, silent, diem aja gitu. Makanya di kampus saya selama masih di sana, nggak tahu namanya kampus juga berubah-ubah. Ketika kami nulis makalah di pasca sarjana di Riyadh itu tidak boleh merujuk kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani sebagai patokan, nggak boleh. Karena beliau punya standarisasi yang berbeda dengan para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama generasi salaf. Bahkan saya punya teman banyak di King Saud University punya proyek mencari hadis-hadis sahih yang didhaifkan Syekh Albani, atau sebaliknya mencari hadis-hadis dhaif yang disahihkan Syekh Albani. Salah satunya itu hadis ajin. Rasulullah ketika berdiri dari sujud ngepal tangannya, itu hadisnya dhaif, makanya para ulama tidak pakai. Ya, perlu saya sampaikan. Ya, maksudnya kalaupun antum mau ngepel nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi jangan sampai ada di hatimu yang tidak ngepel, nggak tahu sunnah, ente yang kurang baca sunnahnya gitu loh. Sebenarnya jangan nuduh orang lain gampang-gampang nggak tahu sunnah, nggak nyunah, nggak apa, nggak, jangan seperti itu. Ya, mau orang lain mau ngepel mau enggak terserah, yang penting kan berdiri atau habis sujud itu kan. Jangan diem saja kan gitu sebenarnya. Yang penting berdiri, mau ngepel mau enggak itu sama-sama boleh. Tapi kalau mengklaim yang sunnah itu adalah yang ngepel, kalau enggak ngepel berarti enggak sunnah. Mohon maaf, ayo baca kitabnya, ayo dibaca. Faham insyaallah ya. Nah, jadi jangan ya sesekali yang sholat berdirinya ngepel itu mbok yo sekali enggak ngepel gitu. Yang sesekali enggak ngepel sesekali itulah biar enak gitu loh. Jangan maunya itu harus itu terus. Wong Rasul itu loh, untuk menunjukkan pipis berdiri itu enggak haram, sesekali pipis berdiri. Untuk menunjukkan bahwasanya makan atau minum sambil berdiri itu enggak haram, sesekali beliau makan minum juga berdiri. Kan orang sekarang itu enggak semua loh ya. Ini tahu ini hukumnya sunnah itu terus. Akhirnya jadi seperti wajib. Paham dah? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?